Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara menyimpulkan isi teks deskripsi. Untuk apa kita mempelajari materi ini? Ada 3 tujuan utama dalam mempelajari materi ini, yaitu yang pertama, dengan mempelajari materi ini kita dapat menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Yang kedua, kita dapat memetakan isi teks deskripsi berdasarkan topik dan bagian-bagiannya. Yang ketiga, kita dapat menyimpulkan isi teks deskripsi. Langkah-langkah menentukan isi teks deskripsi ada 3. Yang pertama, membaca. Bacalah dengan saksama teks deskripsi tersebut. Gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengetahui arti kata-kata sulit yang ada dalam teks. Yang kedua, menentukan bagian-bagian penting. Tentukanlah bagian-bagian penting dalam teks tersebut dengan mengajukan pertanyaan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Langkah ketiga adalah menentukan ide pokok. Tentukanlah ide pokok dari setiap paragraf teks deskripsi tersebut. Ide pokok merupakan pokok pikiran atau pokok informasi dari sebuah paragraf. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda akan lebih mudah menentukan isi teks deskripsi. Menjawab pertanyaan dalam teks deskripsi. Ada 6 pertanyaan yang dapat diajukan untuk mengetahui isi teks deskripsi, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan objek yang dibahas, di mana menanyakan letak atau tempat objek, kegiatan, atau peristiwa yang dibahas dalam teks. Kapan menanyakan waktu, kegiatan, atau peristiwa yang dibahas dalam teks. Siapa menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam teks. Mengapa menanyakan alasan dilakukannya suatu kegiatan atau terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa atau pendapat penulis tentang suatu objek yang dibahas. Memetakan isi teks deskripsi. Memetakan isi teks deskripsi dapat dilakukan dengan membuat peta konsep atau mind mapping mengenai informasi penting yang terdapat dalam teks. Silakan cermati contoh pemetaan isi teks di samping dari teks Pesona Pantai Senggigi yang ada dalam buku siswa halaman 12 sampai dengan 14. Setelah kita membaca teks dalam buku siswa, ada beberapa kata-kata yang dapat dimasukkan dalam peta konsep untuk menyimpulkan isi atau menyimpulkan isi teks deskripsi. Misalnya kata pantai Senggigi, ada kata pasir, ada kata ikan, terumbu, matahari, gunung, dan sebagainya. Dari kata-kata tersebut, nantinya kita dapat menyimpulkan isi teks deskripsi. Anda dapat merangkai kata-kata yang ada dalam peta konsep tersebut untuk menjadi sebuah simpulan isi teks deskripsi. Sebagai contoh, Pesona Pantai Senggigi. Teks deskripsi tersebut menggambarkan secara detail tentang letak Pantai Senggigi dan keindahan yang dimiliki Pantai Senggigi. Keindahan tersebut terletak pada pemandangan sekitar pantai dan keindahan bawah laut Pantai Senggigi. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar.